Buat teman-teman yang selalu setia mengikuti kasus polisi tembak polisi, mungkin sering mendengar istilah obstruction of justice atau suatu tindakan yang menghalang-halangi suatu proses penyidikan atau penanganan suatu perkara. Karena apa? Karena istilah ini sering disebut-sebut oleh pihak Barreskrim Polri, termasuk oleh Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD. Pertanyaannya, apa sih arti obstruction of justice atau suatu tindakan yang menghalang-halangi suatu proses penyidikan atau penanganan suatu perkara itu? Apakah istilah dari obstruction of justice hanya berkaitan dengan sanksi etik jika yang melakukannya adalah pihak penyidik dari pihak kepolisian, atau hal yang sama dengan masyarakat umum, ada juga sanksi pidana bagi orang-orang termasuk pihak penyidik dari pihak kepolisian yang melakukan obstruction of justice? Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 buat orang-orang atau pihak-pihak yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk memberikan atau untuk menghindari penyidikan atau penahanan, termasuk yang menutup-nutupi, menghalang-halangi atau mempersempit penyidikan atau penuntutan, termasuk buat pihak-pihak yang menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti, misalnya menyembunyikan CCTV, baju berlumuran darah atau alat bukti lainnya, atau membuat rekayasa kasus. Tetapi berdasarkan pasal 221 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa aturan tentang obstruction of justice tidak berlaku buat orang-orang yang melakukan perbuatan obstruction of justice dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalangi proses penuntutan atau penyidikan terhadap keluarganya saudara, seperti antara orang tua dan anak, atau antara saudara kandung dengan saudara lainnya, atau antara suami atau istri dengan bekas mantan suami atau istri. Jadi, kalau seorang suami atau seorang istri atau seorang anak yang melakukan obstruction of justice atas kasus yang menimpa keluarganya, maka berdasarkan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ayat 2, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Artinya, terkait dengan kasus polisi tembak polisi, berhubung polisi juga masyarakat sipil, jadi jika ada anggota yang terlibat dalam kasus atau perbuatan obstruction of justice, maka terhadap anggota tersebut bisa dikenakan dengan pasal pidana berdasarkan pasal 221 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena menghilangkan atau merusak barang bukti yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun dan ancaman 8 tahun penjara jika menghilangkan barang bukti berupa bukti elektronik berdasarkan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Hanya saja, menurut saya, penyidik tidak bisa menggunakan pasal tentang obstruction of justice kepada istri dari atasan atau pimpinannya jika mengacu pada pasal 221 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik hanya bisa menetapkan istri dari atasan atau pimpinannya dengan menggunakan pasal dugaan membuat keterangan palsu dan pencemaran nama baik jika benar laporan polisi tentang pelecehan seksual tidak terbukti dilakukan oleh almarhum, termasuk pasal 340 subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan pasal penyertaan atau pembantuan dalam kasus pembunuhan ini, jika memang ada alat bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Misalnya, ada alat bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ikut serta atau diduga membantu melakukan tindak pidana pembunuhan, atau setidak-tidaknya sang istri dapat dijerat hukum jika ada alat bukti yang menyatakan tanpa peran dari si istri tersebut, mungkin kasus pembunuhan ini
tidak akan terjadi. Hanya satu hal yang perlu menjadi catatan kita adalah kita harus menghormati azas praduga tidak bersalah atau azas presumption of innocence. Artinya, kita tidak boleh menuduh siapapun sebagai pelaku tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Biarkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang nantinya akan menguji apakah para tersangka merupakan pelaku tindak pidana atau bukan. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dalam pengungkapan kasus ini. Salam dari saya.